hamil terus melahirkan anak perempuan seperti itu kan, anak perempuan. Nah, nazarnya itu tidak kepada ayahnya. Yang apa? Yang Udah sudah nikah, menikah, yang sudah menikah artinya sekarang itu kayak pelakor, apa namanya lagi? Boleh gitu, Pak. Yang tren-tren kayak gitu ya. Perselingkuhan lah ini. Intinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bareng Hijrah Setiawan Ibnu Hambali dalam program yang teman-teman tunggu, apalagi kalau bukan Gusur. apa tuh? Gudang suara. Alhamdulillah. Tadi saya mau ngomong anjay ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Di senang banget nih Nuh, hari ini Nuh. Iya. Kita udah kedatangan narasumber yang luar biasa. Luar biasa. Terkait hal-hal yang memang seharusnya dibahas. Benar sekali. Edukasi bagi anak muda. Tentunya. Tapi teman-teman juga masih banyak yang belum subscribe nih. Nuh. Benar sekali. Kasih tahu Nuh. Coba dong, subscribe itu kan gratis, guys. Apalagi kita sudah relate di TikTok, Facebook, Instagram. Kurang apa lagi ya kreatif nih. Untuk seluruh sosial media ya kreatif, langsung tolong dong di follow juga, kemudian di share, kemudian di komen, di like, terserahlah, bebas lah, mau dibagiin ke grup keluarga juga boleh lah. Dan kalau menurut kalian video ini menarik, silakan di share sebanyak-banyaknya, kan gitu kan? Benar kan? sekali. Ya, kebanyakan masih banyak yang nonton tapi nggak subscribe nih Nuh. Betul. Ini maunya apa nih? Maunya apa nih? Jadi senang sekali Nuh. Benar. Balik lagi, pokoknya tiap hari itu harus seneng. Harus senang, riang gembira. Riang gembira. Seperti suasana politik. Enggak usah ngomong politik. Enggak usah ngomong politik, enggak usah. Kayaknya capek sih ngomong tentang politik. Hari ini kan kita itu gimana ya, sebagai anak muda hari ini sepertinya culture tradisi yang sedikit hilang dari agama kita. Benar. Harus kembali lagi nih. Harus ke jalur yang benar lagi. Shiratal mustaqim. Jadi hari ini kita udah kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Boleh diperkenalkan dulu. Perkenalkan, nama beliau adalah Ibu Jannah, sarjana pendidikan, sarjana pendidikan Islam. Jangan lupakan Islam. Wah, sarjana pendidikan Islam. Jangan lupakan Islam. Itu. Karena kalau di peraturan kementerian yang baru kan Islamnya dihapuskan. Iya, benar. Karena dulu kan, jadi masih ada Islam. Oh iya. Ngomong-ngomong di kampus, ayo kampus mana dulu yuk? Di kampus Al Azhar. Sekarang insya Allah sudah jadi universitas. Sebentar lagi. Oh, satu alumni. Ibnu. 2024 Al Azhar naik universitas. Iya, naik universitas. Siapapun presidennya Al Azhar Universitas. Masih tetap Al Azhar ini. Skripsi udah sampai mana Nuh? Udah dong. Dari sana. Pokoknya semangat ya. Semangat. Insyaallah. Prodi apa kamu Nuh? Saya di manajemen pendidikan Islam. Oh, manajemen pendidikan. Ada Islamnya. Oh, ternyata. Oh, manajemen sama pendidikan beda ya? Beda. Oh. Manajemen pendidikan Islam. Kalau Ayu nih dari informasi yang saya dapat itu dari bimbingan konseling Islam ya, Ayu ya? BKI. Oh, kalau, BKI. Kalau sekarang sudah jadi BKPI. BKPI. Kalau dulu kan BKI. Iya, BKI. Ini kesehariannya apa nih? Yuk. Keseharian. Saya sehari-harinya itu saya sebagai penyuluh agama Islam. Itu kantornya di KUA Lubuk Linggau Barat 1. Oh iya. Kalau ngantarnya dari Senin sampai Kamis sampai Jumat. Jumat. Itu. Cuma kami ke lapangan juga. Kalau penyuluh kan itu kan tidak cuma di kantor. Jadi namanya penyuluh ya. Jadi penyuluhan itu penyuluhan kemana-mana, ke majelis taklim, ke irmas gitu kan. Ya keliling-keliling lah. Keliling-keliling. Gitu. Kalau hari Sabtu khusus ini, Sabtu hari libur saya ngabdi di Pondok Pesantren Ulinuha. Oh, Pondok Pesantren Ulinuha. Yang di depan Pondok pesantren sampean bukan? Itu Al Hadi, Pak. Wah, itu Al Hadi. Al Hadi. Di depan ini di Talang Banyu.
Bandung, Talang depan Bandung, SM. depan Oh, SM. depan Lebu SM, Aman, Lebu bukan Lebu Aman. Aman. Iya, adalah SM Lebu Aman, ada gang itu yang kecil. Heeh. Di depan Saperius itu juga. Iya. Kalian mau promosi ya? Oh, iya. Kalau ada anaknya bisa datang. Iya, ke situ. boleh. Boleh. Yang mau masuk pondok pesantren silakan. Silakan. Hubungi Hubungi. kami. Gitu kan. Insya Promosi Allah pesantren. anak-anaknya prestasinya banyak. Benar. Di Udeduhan. Masya Allah. Ini berarti mohon maaf nih, sudah menikah. Alhamdulillah Sudah sudah dong. menikah, sudah punya 2 anak. Sudah punya dua anak. Anaknya 2, suaminya 1. Iya. Enggak. Memang gitu sih. Memang harus ada apa ya, gimmick-gimmick dulu. Gimik. Nah, tapi kesibukannya selain di kerja di penyuluhan di kantor Kementerian Agama, katanya Jana ini juga aktif di apa ya? Ada salah satu asosiasi atau Ya, Iya. ada komunitas itu Asosiasi Kemajuan Anak Negeri, Hmm. namanya akan kami namakan. Nah, itu di dalamnya itu ada orang-orang BK, konselor kayak gitu, ada juga dari Dinkes, dari BKN. Nah, di situ kami memang untuk apa ya, memajukan anak-anak negeri. Dalam tanda kutip kita remaja dan anak-anak sekarang kan banyak problem-problem. Nah, kami mewadahi itu dan kliniknya ada di Kayuara. Nah, ini menarik. Gimana nih? Saya kan pernah kerja di rehabilitas narkoba Pasti. sebagai konselor adiksi. Iya. Kira-kira gimana caranya mau masuk ke dalam apa komunitas itu, organisasi kan itu tadi itu. Menarik nih kan? Betul. Cina kayaknya kalau seandainya kita di luar kamera kayaknya cocok ngobrol. Iya. Iya, nanti aja kali. Sesuai dengan tema. Balik lagi sesuai dengan tema. Iya. Sesuai dengan tema. Nah, untuk ini yuk, izin di keseharian Ayu gitu kan, selain tadi dibahas ini kan, akrabnya nih dipanggil siapa yuk? Apa cukup dengan Umi kalau di anak-anak atau di kawan-kawan gitu? Iya, tadi kita manggil Ayu ya. Ya kalau di Bingung Pondok kita nih. dipanggilnya Umi, Oh. kalau di Pondok ada yang manggil Ibu, ada yang manggil Mbak, ya terserah gimana baiknya mau dipanggil apa saja. Kita manggil apa nih? Nanya? Ayu. Ayu. lah. Iya, Biar Ayu lah, Palembang biar lah, akrab. biar Sumsel lah. Ya, Sumsel. Biar akrab. Benar. Kalau aslinya orang memang asli Lubuk Linggau atau Enggak, mana? saya asli orang Terawas. Musirawas. Musirawas. Halo Musirawas. Halo Musirawas, mantap. Gimana? Mantap atau sempurna sekarang? Sempurna. Pokoknya itu lah. Ini yuk, kita kan di agama Indonesia, di Indonesia nih kan, tentunya banyak sekali agama-agama kan. Dari data yang kita dapatkan ada 6 kan. Nah, salah satunya adalah Islam. Nah, menurut Ayu nih sebagai apa kita menyebutnya penyuluh ya, penyuluh sesuai dengan tupoksi Ayu nih kan. Bagaimana terkait dengan perbedaan-perbedaan agama yang ada di Indonesia nih? Indonesia itu kan ini ya, majemuk ya. Mm. Nah, majemuk. Jadi di Indonesia ini memang terdapat banyak sekali perbedaan. Perbedaan dalam arti kata dari budaya, dari suku, dari agama, ras, seperti itu banyak kan. Memang inilah indahnya Indonesia. Wow. Jadi bineka Tuturi Handayani Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Tetap berbeda-beda tapi tetap bersatu jua. Kayak gitu. Inilah enaknya Indonesia itu, indahnya Indonesia itu. Benar. Jadi apa ya, seperti yang sebenarnya benar sih, Indonesia buat hari ini kan Bineka Tunggal Ika ya tadi itu kan. Jadi walaupun kita mau berbeda seperti apa, tapi masih tetap satu jua. Dan untuk agama sekarang ini ada berapa agama sih di Indonesia sih? Udah banyak. Udah banyak, ada 6 atau 6. Islam, Hindu, Buddha. Sampai apa agama? Jelas dong. Alhamdulillah Islam. Islam masih ya. Ya. Kalau sampai Islam insyaallah. Islam insyaallah. Allah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayalah sholat. Nah, nih yuk, menariknya tuh gini, kita udah apa ya, Indonesia Bineka Tunggal Ika, banyak agama segala macem. Nah, ini sebentar lagi ada perayaan-perayaan terkait dengan perayaan umat atau agama lain. Nah, kita sebagai orang Islam hari mayoritas. ini, ya mayoritas orang Islam hari ini, bagaimana sih respon yang seharusnya kita berikan kepada teman-teman kita yang beda agama nih? Responnya itu tadi. Jadi kita harus toleransi ya di dalam beragama, toleransi beragama gitu ya.
membiarkan. Toleransi itu berarti kita itu membiarkan menghormati, menghargai. Misalnya nih nanti akan ada perayaan di agama saudara kita Kristiani akan ada Natal. Nah, gitu. Berarti kita harus tetap menghormati mereka, menghargai mereka melakukannya kayak gitu. Dalam artian kata kita tidak boleh membuat keonaran di saat mereka melakukannya. Toleransinya kita kalau bisa kita ikut menertibkan di saat mereka melakukan ibadah itu kita ikut menertibkan. Jangan sampai adanya keributan, jangan sampai adanya kayak apa ya, semacam gangguan itulah. Mereka butuh kenyamanan untuk melakukan ibadah. Jadi kita membantu, selain kita menghargai, menghormati mereka, kita juga ikut membantu mereka dalam memberikan keamanan selama mereka melakukan ibadah itu, biar mereka tetap nyaman seperti itu. Oke nih. Ini balik sebenarnya ini cerita pribadi Hijrah ya. Jadi cerita pribadi Hijrah yang hari ini kalau orang tua Hijrah itu kan dari bapak. Kami itu termasuk cuma 2 orang yang masuk agama Islam. Karena kita dari keluarga Batak memang ya terlepas agama itu pilihan. Itu yang kami pegang sampai hari ini, agama itu pilihan. Tapi alhamdulillah Bapak masuk Islam waktu itu, dan setiap di tanggal 25 Desember perayaan Natal dan Tahun Baru kita juga bingung nih kalau misalkan sampai kayak jangan ngucapin ini segala macem. Nah, tanggapannya tuh gimana nih? Apalagi kalau Hijrah ini kan memang saudara nih kan, memang apa ya bilangnya itu, memang keluarga beneran, bukan keluarga jauh. Itu gimana mau WhatsApp grup kan kalau nggak boleh ngucapin gitu. Iya bingung jadi kan. Jadi untuk pengucapan itu seperti orang selain agama kita mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri kayak gitu kan, selamat hari raya Idul Adha kayak gitu. Nah, begitu juga kita mengucapkan selamat hari raya Natal itu di dalam kita beragama di Indonesia. Kita kan Indonesia. Iya, Indonesia. Indonesia berarti kita itu saudara ya, semuanya keluarga, semuanya saudara. Iya. Nah, itu sih sah-sah saja mengucapkan hal yang seperti itu. Seperti kita mengucapkan selamat hari Natal kayak gitu. Itu semacam penghargaan kita, apresiasi kita, pemberian support kepada mereka seperti itu, dengan memberikan ucapan-ucapan seperti itu. Itu tidak. Sebenarnya itu sih yang lebih toleransi sebenarnya kan. Karena kalau kita menjustice bahwa nggak boleh ya gimana, kita warga Indonesia punya banyak tradisi dan agama, kan harusnya gitu. Benar kan di Indonesia. Karena kan di sila kelima kan persatuan Indonesia. Nah, itu kan mungkin karena kita berdiri di negara yang banyak sekali kultur, agama, ras budaya, mungkin sangat relate banget gitulah Indonesia dengan toleransi. Kalau menurut Ayu ini kan tadi kan sudah dijelaskan panjang lebar. Secara simpel, karena yang Gen Z ini kayaknya simpel biasanya. Jadi ada galak yang melebar. Iya, enggak mau dia yang penjelasan 1 jam 2 jam tuh enggak mau, banyak 10 menit itu paling lama kayaknya. Jadi yang penting masuk gitu. Yang penting masuknya. Ini menurut Ayu ini kan selaku penyuluh, secara singkat toleransi beragama itu apa sih? Jadi biar anak-anak kita nih bukan dulunya nggak ya? Teman-teman. Jadi di Kementerian Agama itu sekarang lagi digalakkan yang namanya moderasi beragama. Moderasi beragama itu artinya moderat ya, di tengah-tengah gitu. Artinya di tengah-tengah, tidak berat sebelah. Nah, di sini kita sebagai orang Indonesia harus moderasi beragama ini harus mencerminkan sikap yang moderasi beragama, harusnya seimbang gitu. Benar. Kita harus seimbang, maksudnya kita itu harus menghormati yang berbeda agama dengan kita, harus menghargai yang berbeda agama dengan kita, tapi kita tidak memaksakan kehendak kita seperti itu. Toleransi itu berarti kita kan harus tidak memaksakan kehendak kita, tidak boleh kita memaksakan orang untuk mengikuti kepercayaan kita, menerima pendapat kita, itu kan tidak boleh kan. Apapun mereka kayak gitu kan terserah, tapi tetap kita ya di dalam Al-Quran itu
lakum dinukum waliyadin. Tetap agamamu, Agamaku. Ya, gitu. Tapi di dalam kita sebagai orang Indonesia yang majemuk, yang banyak sekali agama di sini, kita tetap harus saling menghormati, saling menghargai. Oh itu Pak. Jadi intinya yang tadi bicara yang saya mungkin dapat saya pribadi simpulkan itu kan dari itu buat kawan-kawan yang Gen Z nih kan. Jadi moderat. Kalimat moderat Seimbang karena balik lagi banyak agama loh di Indonesia loh. Kalau misalkan kita mau agamaku paling hebat loh. Indonesia nggak bakal jadi Pancasila hari ini. Benar. Gitu kan. Bapakku paling hebat. Bapakmu kan? Bapakku juga. Gitu. Nah, ini menarik nih yuk. Kalau kita udah ngebahas tentang toleransi, tentang perbedaan agama segala macam. Nah, kalau misalkan nih sudah banyak kejadian hari ini, isu-isu lah teman-teman yang ada di lingkungan hijrah itu kayak mereka itu mau menikah dengan orang yang beda agama. Khususnya laki-laki dan perempuan, laki-laki itu agamanya Islam dan perempuannya itu agamanya non-Islam. Nah, itu gimana tuh yuk? Apakah memang sekarang itu diperbolehkan ataukah ada yang bukan diperbolehkan ya Mas? Apakah itu memang sudah hal yang gimana ya jadi suatu pembahasan atau gimana nih menurut Ayu sendiri nih? Jangan mentang-mentang moderasi seimbang tadi jadi semuanya bisa disemuakan Itu gimana tuh? Katanya boleh ini harus seimbang tapi harus boleh nih nikah agama itu tetap nggak boleh dalam hukumnya tetap nggak boleh ya. Jadi kita itu kan menikah untuk apa dulu nih menikah? Untuk ibadah. Ibadah ya gitu. Jadi kalau menikah itu untuk ibadahnya sepanjang hidup. Kalau misalkan ibadah terlama nih. Nah, tetap kita kalau mau ibadah bareng-bareng berarti keyakinannya juga harus sama. Nggak boleh gimana mau ibadahnya bareng kalau ya keyakinannya berbeda kan? Iya, ibaratnya naik mobil, supirnya mau ke Bengkulu, penumpangnya mau ke Jawa misalnya. Mobilnya bagi dua. Jalan ini katanya, jalan ini nggak sampai dong. Beda keyakinannya kan, yang satu meyakini jalannya ini, yang satu meyakini jalannya ini. Iya benar. Jadi kalau dalam pernikahan itu tetap harus satu agama, tidak boleh berbeda, terutama di dalam agama Islam. Itu harus Islam dulu semuanya. Baru boleh kita Islam itu dari keyakinan dari hati dulu bukan Islam di KTP kan. Mau nikah KTP-nya diganti Islam, padahal keyakinannya berbeda. Keyakinan di hatinya, tapi tetap keyakinannya dulu dari hati itu sudah Islam dulu, sudah yakin dulu kepada Allah, baru boleh dinikahkan. Nah, kalau ini menarik lagi nih. Apa tuh? Kalau misalkan nih dia nih teman aku. Jadi inisialnya Rapi. Bukan inisial sih kalau Rapi namanya. Inisial R gitu. Iya, R. Enggak, ini Rapi, ini benar-benar orang Rapi, orang lebih. Jadi dia ini kalau misalkan dia orang yang nggak terlalu paham tentang agama tapi dia mengajak calon istrinya ini ke agamanya, ini apa yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki ini? Laki-lakinya ini nggak paham nih agamanya. Nggak paham. Sholat nggak pernah. Sholat nggak pernah, puasa nggak, tapi dia Islam. Tapi Islam. Tapi mau nikah. Mau nikah dengan orang beda agama. Orang beda agama dan perempuan ini mau masuk agama Islam. Terus gimana ini ceritanya? Ceritanya. Gimana dia mau bimbing diri dia sendiri belum bisa gitu ya. Ya, diinikan dulu diislamkan dulu. Maksudnya Islam di sini tetap niatnya baik, mau ngajak itu orang ke Islam kan, calon istrinya ke Islam seperti itu. Berarti baik niatnya, ibadahnya baik seperti itu. Nah, perihal dia ibadahnya itu bagaimana, konsep dirinya memandang Islam itu, mengislamkan dia sendiri itu bagaimana, seperti itu kan, itu kembali lagi ke orangnya. Jadi kalau memang dia pengennya bukan cuma karena mau nikah aja kan ya, yang pastinya maunya paham dulu dia tentang ibadah wajib, ibadah sunnah, ibadah apa di dalam Islam itu ya sebaiknya kepada orang-orang yang mengerti tentang itu, kepada ustaz atau ustazahnya. Ustaz, enggak, ini aku menarik tentang fanatisme keagamaan atau fanatisme agama yang dia itu dikit-dikit misalnya nih, dia baru belajar dari YouTube dari salah satu platform, terus kemudian dia melihat kawannya yang sholat, kemudian dia pakai kunut. Wah, ini kamu salah nih. Terus ada orang yang ini bid'ah katanya. Terus ada yang dia ketika
biasanya kalau orang yang ada wafat atau meninggal kan, tahlilan, kamu nggak boleh kafir. Nah itu gimana tuh yuk? Yang dikit-dikit kafir, dikit-dikit bid'ah. Oh gitu. Ya, kita sendiri ya di dalam Islam ini sendiri itu kan ada perbedaan. Maksudnya perbedaan pandangan. Seperti itu. Ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang mohon maaf ya. Nah ini kan kita juga kan mazhab kita kan berbeda-beda. Ada 4 mazhab ya. Jadi apa namanya? Kita ngikuti alurnya. Kita yang meyakini itu yang mana? Seperti itu. Semuanya itu tetap dapat pahalanya, gitu kan? Yang penting misalnya seperti ini. Orang tahlilan gitu. Tahlilan itu niatnya untuk apa gitu kan? Kalau untuk mendoakan datangnya itu seperti apa? Kalau datangnya untuk baca Yasin, untuk berdoa, berarti sah-sah saja kan? Hal yang baik gitu. berarti. Berarti itu hal yang baik. Kita berkumpul-kumpul terus untuk menyenangi keluarga duka dengan memberikan doa, membaca Yasin itu boleh-boleh saja. Tapi kalau kumpul-kumpulnya untuk berjudi gitu kan, main gap gitu kan, nah itu enggak boleh. Apalagi kayak kemarin tuh ada kasus yang di mana gitu kan, 40 hari gitu DJ gitu kan, nah itu enggak boleh. Nah itu tuh yang enggak boleh. Nah itu kalau yang semacam masih di nuansa ibadah gitu kan, kita kumpul-kumpulnya ibadah itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, tergantung keyakinan kita ya, yang seperti mazhab apa yang kita ikuti. Enggak boleh kita bid'ah-bid'ahkan orang itu enggak. Nah, gue tadi pikir 40 hari berdijai yuk. Iya itu ada, saya dengar beritanya itu di TikTok. Iya, banyak guys sebenarnya hal-hal yang tabu sudah dilumrahkan. Nah, nih, aku masih penasaran masalah perihal nikah. Aduh, nikah lagi. Mau nikah udah nikah belum? Belum. Ini yuk, karena ini kode sebenarnya. Kode dari beliau ini bukan karena sebenarnya ada problem orang-orang terdekat sih. Orang terdekat. Tadi udah aku bahas belum yang masalah nikah siri ya? Belum ya. Nah, ini menarik nih. Nikah siri itu kan hal yang diperbolehkan dan sah ketika sudah memenuhi syarat, diperbolehkan oleh agama, namun tidak terdata oleh negara. Tidak tercatat oleh negara. Nah, hal yang kayak ini sebenarnya sudah banyak dan sudah terjadi kita di Indonesia. Apalagi di Lubuk Linggau mungkin adalah, dan kita tidak bisa menjustis bahwa ini salah dan segala macam. Hal yang seperti ini tuh harusnya gimana sih adanya nikah siri untuk kalangan anak-anak muda. Jadi banyak hal-hal nikah siri ini jadi masalah perdebatan. Boleh loh, walaupun yang nggak beda ini. Nah, pendapat Ayu sendiri gimana tuh? Nikah siri itu kalau dalam Islam, kalau nikah itu kalau dalam hukum Islam kalau sudah terpenuhi rukunnya, itu berarti sudah sah ya, sah. Tapi cuma dia tidak terdaftar saja secara negara. Seperti itu. Izin motong, rukunnya itu apa saja ya? Mungkin bagi kawan-kawan yang belum ngerti. Rukunnya. Iya. Yang pertama adanya calon pengantin ya. Pengantin. Kalau pengantinnya nggak ada, misalnya si Ibnu nih mau nikah tapi nggak ada mempelai wanitanya, nggak bisa. Insya Allah ada yuk. Yakin lu? Yakin. Insya Allah yakin. Jodoh menikah atau kematian dulu? Iya, pengennya sih rezeki dulu, jodoh dulu. Iya. Ya kan? Ada calon pengantin, adanya wali nikah, adanya ini maaf kali adanya mas kawin, adanya ijab dan kabul nanti seperti itu. Apalagi? Apa tadi disebutkan? Adanya pengantin. Ada pengantin, terus adanya wali, adanya mahar, adanya saksi. Saksi dari saksi dua. Itu. Adanya ijab kabul. Kalau udah ijab dan kabul berarti udah sah. Kalau belum ijab, belum dikabul berarti belum sah. Tapi untuk ini disarankan itu harus terdaftar secara negara, secara administrasi negara untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, misalnya seperti ini. Kalau di dalam pernikahan itu nanti lahir seorang anak seperti itu. Anak kan butuh identitas ya. Butuh identitas. Nikah dulu, secara agama baru dapat identitas seperti itu. Tapi kalau di dalam kitab agama Islam ya, mohon maaf ini kalau bisa ya untuk anak-anak muda sekalian hindari hal yang seperti ini ya. Kenapa? Karena anak yang lahir di luar nikah itu ayah biologisnya itu untuk nasabnya itu tidak, ayah biologisnya tidak bersah. Jadi takutnya nanti ke depan-depannya
itu bermasalah kalau anak misal dirimu nih, Ibnu nih, nauzubillah min dzalik. Jangan sampai misalnya ada ceweknya, terus ceweknya sudah hamil, terus melahirkan anak perempuan seperti itu kan, anak perempuan. Nah, nasabnya itu tidak kepada ayahnya, tidak kepada Ibnu kayak gitu, nasabnya jatuh ke ibunya kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya Ibnu menikahkan itu anaknya, itu tidak otomatis berzina kalau gitu. Takutnya seperti itu, berat. Jadi jangan dekati zina. Zina itu kalau dalam hukum Islam dulu ya, zaman dulu ya, para nabi kita, itu kan harus dicambuk. Kalau yang berzinahnya bujang dan gadis ya yang belum menikah, nah itu berarti dia dicambuk. Baru dia tobat, dia bercambuk, baru diampuni dosanya. Kalau yang yang sudah menikah artinya sekarang itu kayak pelakor apa namanya lagi? Boleh gitu Pak, yang tren kayak gitu ya. Perselingkuhan lah intinya ya. Nah, itu harus dirajam sampai mati. Wow. Diampuni. Gimana tuh? Nah, dahsyat kan? Mengerikan kan? Jangan. Karena kan wala taqrabul zina janganlah kamu dekati zina. Apalagi melakukan Ibnu. Terus kita syuting aja lah. Sampai juga kan guru agama. Astagfirullahaladzim. Kena lagi. Kalau udah kepengen gitu kan, ya udah nikah aja. Nikah. Gimana yuk kalau misalnya belum punya modal? Ya udah nikah aja, nanti rezekinya biar Allah yang. Ini jadi pertanyaan dadang. Ini jadi pertanyaan dadang. Nikah aja dulu, nanti Allah yang ngatur rezekinya, aman. Sebelum menikah ini, biasanya kata dadang itu diberatkan oleh mahar katanya. Ya kan dah, bener nggak gitu? Diberatkan oleh mahar. Nah, menurut Ayu ini, ketika perzinahan ini tidak akan terjadi, ketika mahar ini gimana ya bilangnya? Murah. Tidak diberatkan bagi laki-laki, itu gimana nih? Iya, jadi sebaik-baiknya seorang wanita itu yang paling kecil maharnya. Nah, jadi belum selesai. udah impor dulu nih. Belum selesai. Sebaik-baiknya laki-laki yang memberikan mahar yang paling besar. Rasulullah kita memberikan mahar kepada Siti Khadijah berapa banyak coba? Berapa tuh yuk? Nggak tahu yuk. Ya aku tahu. 40 ekor unta ya? 40 ekor atau 70 ekor? Satu unta, Pak, satu pajero. Berapa nih? Satu pajero, 70 pajero. Banyak lah ya. Banyak, luar biasa lah ya. Sejarah itu. Tapi kembali lagi ya, kalau diniatkan kita niatnya lillahi ta'ala, menikah itu diniatnya lillahi ta'ala, insya Allah semua dimudahkan. Pasti dimudahkan. Itu dang. Jadi jangan ngomong masalah maharnya tinggian dang, jangan gitu dang. Kalau kamu memang benar-benar niat dadang untuk menghalalkan seorang perempuan kuliah, itu dang. Apa pacaran juga nggak boleh? Aduh, mendekati zina. Taruhnya gimana, berdua-duaan gitu? Nah, boleh juga. Nah ini fenomena ya, yang mengatasnamakan ta'aruf gitu. Ta'arufnya itu seperti apa? Kita ta'arufan, tapi ta'arufannya masih chattingan gitu kan. Ta'arufan masih video call, ta'arufannya masih call slip. Gimana call slip itu? Slip call. Slip call masih PC gitu ya. Itu bukan ta'aruf. Jangan salah. Itu berarti sudah ke pacaran, sudah ke zina, bukan ta'aruf lagi. Yang ta'aruf itu benar-benar yang dia tidak mengenal, dia cuma mengenal sebatas biodatanya saja. CV kan. CV. Dia sarjana di mana? Ini di mana? Oh, ini bagus nih. Itu ta'aruf Tapi gimana ya? Aku itu termasuk orang yang pernah goyah juga dengan bahasa ta'aruf. Ini keresahan ya. Keresahan. Curhat dong, Ma. Aku jadi Mama Dede. Mumpung ada Ayu Jana nih kan. Curhat dong yuk. Ya, kan boleh ya? Dibuat 2 segmen. Kayaknya 2 segmen. Jadi satu pernikahan, tentang pernikahan. Jadi aku dulu tuh pernah punya keinginan tamat SMA, kerja dan langsung menikah. Kebetulan itu sudah ada pembicaraan di awal. Ini mah jadi keinget masalah itu. Enggak, sebenarnya
terlepas jauh setelah tamat kuliah segala macam, tamat SMA waktu itu kan, jadi memang nggak kepikiran buat kuliah. Jadi ada bahasanya udah kita ta'aruf segala macam. Jadi Kak, aku pernah komunikasi itu 1 tahun cuma sekali waktu lebaran. Waktu lebaran karena kita memang benar-benar menjaga, dia maunya gitu. Menjaga. Tapi kelang 2 tahun kita cuman, berarti itu bisa dihitung tuh sehari cuman. Jadi 1 tahun itu cuman sehari tuh chattingan waktu di lebaran. Nah, di lebaran selanjutnya kita nggak ada kabar lagi. Padahal sudah ngebahas tentang aku mau lo, kita ta'aruf segala macam, tapi di ujung perjalanan dia malah nikah dengan tradisi ta'aruf juga. Apakah ta'aruf ini boleh untuk mencari yang lain nih? Udah berdua lo bang nih kayaknya di channel nih. Itu. Ya ibaratnya gini, itu bunga ya, nggak dikasih nggak disirami, ya orang lain yang nyiraminya. Wah, tapi kan kita udah komitmen nih, aku udah mau nabung nih, aku ajakin nikah, nggak mau nanti dulu katanya. Kalau emang nggak mau, bilang nggak mau. Nolaknya gitu. Sakit. Nanti ditantang sama orangnya. Nggak apa-apa lah, dia juga udah bahagia dengan pasangannya, alhamdulillah. Itu sebenarnya komitmen. Komitmen kita. Ya berarti namanya jodoh juga. Iya, benar. Jadi meskipun ada yang sudah jatuh ke hari H pun, kalau dia bukan jodoh, Allah berikan cara untuk dia tidak berjodoh seperti itu kan. Meskipun sudah banyak persiapan segala macam, sudah tinggal ijab dan kabulnya kayak gitu. Tahu-tahu nggak bisa, padahal tadi sudah semua rukunnya ini sudah ada semua, tapi tinggal ijab dan kabulnya nggak kesampaian, berarti nggak jodoh. Jodohnya. Ya, berarti ya positive thinking aja itu nggak jodoh. Benar sih. Nah, ini aku baru kepikiran sih kalau gitu. Memang ketika mungkin kalau dia berjodoh dengan aku, mungkin dia nggak bilangnya, aku juga pribadinya masih buruk segala macam kan. Dia ketemu dengan yang lebih baik ya nggak apa-apa. Jadi lewat ustadz dah memperbaikinya. Apa? Lewat ustadz dah memperbaiki dirinya nih kayaknya nih. Inilah ngomong masalah tentang ustadz ini, dia mendapatkan ustadz masalahnya. Masya Allah. Kita kan orang yang sudah kita yang lain. Berarti gini ya, dia mendapatkan yang lebih baik dan kamu akan mendapatkan lebih baik juga dari dia nanti. Iya. Karena perjalanan itu adalah pondasi untuk kita lebih kuat. Iya. Benar. Oke, ini ada satu keresahan yuk. Ini resah. Keresahan. Izin dulu. Izin nggak? Agak lama ya. Di sini keresahan tentang kembali ke toleransi, karena aku pribadi pernah berada di posisi di mana aku nih kayaknya kok ini nggak bener sih, menurut saya nih gini harusnya gini loh. Saya ya terlalu keras bahasa, katanya terlalu kaku lah Islamnya gitu kan. Nah sebagai umat Islam yang baik gitu kan, terkait dengan intoleran yang ada itu seperti apa sih? Ini terakhir nih dari saya. Jadi maksudnya ini nggak boleh nih, ini terlalu keras nih. Iya. Ya kembali lagi ke moderat tadi. Kembali lagi kita ke moderat. Kita sebagai orang Indonesia yang majemuk tadi, berarti kita harus menghargai satu sama lain kayak gitu. Tidak boleh kekerasan itu tidak boleh. Jadi tidak boleh mengkafirkan orang, tidak boleh membid'ahkan orang, itu tidak boleh. Kita harus sama, rata sama. Tapi kita juga harus meyakini agama kita, bukan berarti kita rata tuh kita meyakini agama orang boleh, kita meyakini agama kita, itu tidak. Kita harus meyakini tetap kokoh dengan kalau kita fanatik dengan agama kita itu boleh. Maksudnya fanatik di sini kita percaya kepada agama kita melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan kita kayak gitu. Tidak goyah kayak gitu, tidak goyah. La ilaha illallahnya itu tidak goyah seperti itu kan. Tapi kita tetap juga harus menghargai orang lain, tetap juga memberi ruang buat orang lain untuk beribadah, tetap juga menerima pendapat orang lain, tidak memaksakan pendapat kita kayak gitu. Pokoknya tetap kita tetap merangkul, jangan istilahnya dikotak-kotakan ini. Kamu nih agama ini, kamu nih begini. Kita kadang sesama Islam aja, sama agama Islam aja, antara Muhammadiyah, antara NU itu ada yang mengkotak-kotakan seperti itu. Misalnya kayak kita fenomenanya kan lebarannya beda hari seperti itu kan. Hari ini yang NU, hari ini kemarinnya yang Muhammadiyah seperti itu. Ini tidak boleh dikotak-kotakan. Meskipun kita berbeda pandangan, berbeda mazhab, berbeda keyakinan, kita itu akarnya tetap satu kayak gitu.
kita tetap Bhinneka Tunggal Ika, tetap Pancasila sebagai landasan kita Undang-Undang Dasar 1945. Alhamdulillah. Kita hidup di Indonesia ya, kita hidup di Indonesia, jadi ya kita harus menghargai satu sama lain seperti itu. Alhamdulillah dapat pencerahan, Pak. Saya juga dapat pencerahan tadi. Masalah. Hijrah, sesuai dengan nama. Sesuai dengan nama ya. Apa hijrahnya, Pak? Hijrah artinya berpindah. Oh, itu kata Wiswati ya kemarin. Iya, gitu. Berpindah dari tempat yang buruk ke tempat yang baik. Iya. Gitu. Jangan dari tempat yang baik. Kebalikan. Makanya, yuk. Aku itu kuliah di STAIS gara-gara Astagfirullah. Dapat faedahnya ya, dapat hikmahnya dari situ. Karena mau bener-bener ya udahlah, kita memang bener-bener pengen kan. Balik lagi nih curhat. Dia ngambil komunikasi penyiaran juga di Palembang. Oh ya udah, kita belajar sama-sama nih. Tapi komunikasi 1 tahun cuma sekali. Jujur 1 tahun cuma sekali selama 3 tahun. Berarti dikomunikasiin orang lain dia. Mungkin mulai doa di sepertiga malam. Enggak tahu. Ya, balik lagi sebenarnya kan jodoh yang terbaik sebenarnya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau dia dapat ustadz, kamu juga dapat ustadz, bisa dadah. Teman-teman saya ustadz semua. Alhamdulillah. Mau dicariin enggak? Enggak usah ada. Enggak saya. Bahaya itu. Bahaya itu. Insyaallah tahun depan. Karena sudah ada terkait cerita tadi kan. Oh ternyata memang benar ketika aku sama dia kemarin mungkin nggak sampai di sini di titik ini. Mungkin dia juga kalau misalkan sama aku mungkin dia nggak sampai di titik itu. Iya benar. Gitu. Oke. Sudah ada jalannya. Benar gitu. Oke, langsung kita masuk ke closing statement. Untuk closing statement tadi saya cukup 1 untuk selamanya. Wah, ternyata dia. Oke. Lebih keras. Nih berarti Yujana yang nutup sekalian ya nanti closing statementnya yang terakhir ya. Oke. Closing statement dari aku, mencintailah karena kasihan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mencintai umatnya karena Allah kasihan melihat kita. Gitu. Masya Allah, khair. Kepikiran otak nih, jernih nih, alhamdulillah. Boleh closing statement dari ini tentang moderasi. Oke, jadi meskipun kita berbeda-beda pandangan, berbeda pendapat, berbeda agama, berbeda keyakinan, tapi kita harus tetap bersatu. Kita moderat ya, berarti bersatu selalu dalam kebaikan, dalam kemaslahatan untuk Indonesia yang maju. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk hari ini. Wah. 1 2 3. Sayang semuanya gitu. Ya oke, terima kasih sekali lagi sudah mau mampir ke sini. Mudah-mudahan bisa dapat hidayah dan kita bisa silaturahmi terus untuk ngobrol terus. Biar Ilmu dapat pencerahan. Iya, pencerahan. Biar Dadang dapat pencerahan. Biar Rizky dapat pencerahan. Iya. Oh iya. Iya, dapat orang boleh nggak pada 1 juga? Iya. Bikin becek. Deket nanti ketemu sama Ejana. Bisa lah. Iya. Nanti yang apa namanya? Yang penasehat pernikahannya ketemu saya. Pernikah tapi aku udah ada sertifikatnya tuh. Zaman kuliah tuh masih harus pakai sertifikat. Nanti harus ada lagi. Harus ada lagi. Nanti kapan-kapan boleh kita bahas tentang sharing. Kesehatan pernikahan. Curhat yuk. Privasi. Penasehatan pranikah untuk umum. Untuk umum boleh. Edukasi juga edukasi. Nanti. Oke. Nanti modalnya nggak ada lagi. Siap. Terima kasih banyak sudah mampir ke sini sekali lagi, dan teman-teman juga yang belum subscribe langsung di-subscribe juga. Dan di-like, di-komen, dan di-share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga kita punya akun sosial media apa aja di TikTok, Instagram, dan juga Facebook. Jadi langsung di-follow apa namanya IIH Kreatif. Gitu. Silakan closing itu. Bukan ini closing. Oke, untuk kawan-kawan, di mana ada pemuda berkumpul, disitulah suara digaungkan. Masih bersama kita lagi di Gusur. Apa tuh? Gudang Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.